Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik, serta menyediakan Alkitab dan persembahan. Adik-adik diharapkan mengikuti instruksi yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik harus fokus dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selama ibadah online. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dan sehat, luar biasa. Yes. Bertemu lagi bersama kita di ibadah online anak sekolah minggu GKPI Indonesia Maranatha Minggu 12 Desember 2021 dengan tema Turut perintah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita laksanakan sejenak saat teduh dimulai. Saat sudah selesai, kita bernyanyi dari buku ED nomor 453 ayat 1, Sabar Buana Amuli. Adik-adik semua berdiri ya.
Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menutup, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa serta pujian kita yang menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah untuk Tuhan. Mari kita berdoa mohon pertolongan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mulai bernyanyi dengan judul lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-Dengaran. Adik-adik semua, ayo kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami datang bersyukur kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu yang mau siap mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami roh hikmat Tuhan, agar kami mampu menenangkan diri kami, sikap kami yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Berkati kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Firman Tuhan kita hari ini dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Adik-adik semua, kita sama-sama membacanya. Tema firman Tuhan ini ialah turut perintah Tuhan. Ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya,
tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Adik-adik semua, tema firman Tuhan kita turut perintah Tuhan. Adik-adik, bagaimana sikap kita yang turut perintah? Sikap yang turut perintah yaitu mau melaksanakan apa yang diperintahkan. Terkadang adik-adik semua, kita di dalam menjalankan perintah itu sangat sulit. Apalagi kalau orang tua kita yang memerintahkan kita. Seringkali kita mengatakan, "Tunggu ya, Mak. Sebentar lagi, Mak." Seringkali kita adik-adik mengatakan itu. Bagaimana sikap kita? Adik-adik semua tentang turut perintah. Terkadang kalau mama kita yang memerintah kita itu, seringkali kita berontak, memberontak untuk tidak melaksanakannya. Terkadang kita hanya mengatakan iya, tetapi tidak melaksanakan. Apalagi di zaman sekarang ini adik-adik semua, banyak gadget yang membuat kita larut, lalu kita tidak patuh, tidak turut dengan perintah orang tua. Kita asik dengan kehidupan kita. Untuk itu adik-adik semua, kita diingatkan melalui firman Tuhan ini agar kita turut perintah. Melalui tema firman Tuhan ini, kita diingatkan adik-adik semua, yaitu seorang tokoh di dalam Alkitab yang turut, yang setia kepada firman Tuhan. Siapa adik-adik semua? Ada yang tahu? Siapa? Ayo. Yaitu Yusuf dan Maria. Ketika ini dalam firman Tuhan, Yusuf ini bertunangan dengan Maria. Dan ketika ia bertunangan, Maria sudah mengandung. Tetapi adik-adik semua, Yusuf tidak mengetahui kalau Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Sehingga ada timbul di dalam hati Yusuf untuk diam-diam untuk menceraikan Maria, tunangannya itu. Tetapi Yusuf, adik-adik semua, orang yang setia kepada Tuhan. Dia tidak mau mencemarkan Maria. Dia tidak mau mengatakannya kepada orang. Dia hanya mengungkapkannya di dalam hati. Pada saat itu adik-adik, di dalam pertimbangannya itu, Tuhan Yesus, malaikat Tuhan, datang menghampiri Yusuf, yaitu melalui mimpinya. Apa katanya adik-adik semua? Malaikat Tuhan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamainya Yesus." Itu kata perintah Tuhan. Lalu adik-adik semua tahu, Yusuf tanpa berpikir, tanpa mempunyai pertimbangan, dia menuruti perintah Tuhan. Dia mentaati perintah Tuhan itu adik-adik.
Padahal sesungguhnya kan kalau kita berpikir secara kehidupan kita akan banyak tantangan yang akan dihadapi Yusuf. Dan begitu juga adik-adik di dalam menjalaninya, setelah Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya, banyak tantangan yang dihadapinya. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita semua anak-anak sekolah minggu, bagaimana sikap kita? Apakah kita boleh, apakah kita bisa mencontoh, meneladani sikap Yusuf ini di dalam hidup kita? Tentu adik-adik semua, jika kita mau menerima, mau setia mendengarkan firman Tuhan, dengan setia datang beribadah kepada Tuhan, jika kita setia membaca firman Tuhan, jika kita setia mengimani firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari, tentu kita dimampukan adik-adik untuk setia atau taat seperti Yusuf ini. Karena melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan setiap minggunya, kita mendapatkan hikmat, mendapatkan semangat untuk boleh melakukannya. Adik-adik percayakan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita. Terlebih firman-Nya, Maria mengandung anaknya, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, yang kita nanti-nantikan adik-adik di masa Advent ini, kelahiran Yesus Kristus. Bagaimana sikap kita adik-adik semua untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus itu? Apakah kita hanya mempersiapkan kita sepatu baru, baju baru, tetapi kita adik-adik tidak berubah, tidak mau merubah karakter kita setiap harinya? Yang selama ini kan adik-adik, jika kita menentang atau tidak mematuhi perintah orang tua kita, atau kita malas untuk beribadah, mari adik-adik semua untuk kedepannya lebih sungguh-sungguh mau mendengarkan, mematuhi kata orang tua, melaksanakan ibadah. Tentu itu akan membawa kita untuk kebaikan kita. Tentu kita akan dimampukan Tuhan jika kita mau membuka hati kita untuk datang, untuk taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik semua, sampai sedemikian firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan buat kita, yaitu di 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ayat hafalan ini adik-adik, sekali kita membuat keputusan, kita harus tetap menguatkan hati kita. Jangan kita terombang-ambing, jangan kita lemah, tetap semangat, karena upahnya besar di surga. Sampai sedemikian adik-adik semua, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Biarlah kasih setia Tuhan mengingatkan kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan, agar kami boleh melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kami. Kami Tuhan anak-anak yang lemah, yang masih perlu bimbingan dan tuntunan dari Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan yang senantiasa menguatkan kami, agar kami boleh menjadi anak-anak yang turut perintah Tuhan.
Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik semua, sebelum kita memberikan persembahan kita, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan sebagai ayat persembahan kita. Diambil dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sampai sedemikian adik-adik kita memberikan persembahan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita adik-adik semua, kita bangkit berdiri dan kita persiapkan kita bernyanyi dari Jemaat 49 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan Jaya. Adik-adik semua, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, atas berkat-Mu kami boleh menyelesaikan ibadah kami di pagi hari ini. Biarlah Tuhan ibadah yang kami langsungkan ini berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan mengingatkan kami untuk tetap boleh setia dan datang beribadah kepada Tuhan untuk hari-hari yang akan datang. Inilah Tuhan kami anak-anak-Mu yang rindu beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tuntunan Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami menjadikan anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Berkatilah Tuhan persembahan kami itu. Biarlah kasih setia Tuhan yang memberikan kami berkat untuk hari-hari yang akan datang, agar kami boleh memberikan persembahan yang lebih layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan aktivitas kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh datang setiap saat mengandalkan Tuhan di dalam menjalankan tugas-tugas kami setiap waktunya. Jadikanlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang dengar-dengaran akan perintah orang tua terlebih perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
dan janganlah membawa ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.